Kami dari kelompok biru ingin mempresentasikan review dari fase 3, di mana yang pertama ada media handling. Media handling adalah keterampilan mengelola komunikasi dengan media dengan tujuan agar pesan organisasi tersampaikan secara tepat, jelas, dan berdampak positif. Di mana 3 prinsip dasar. Yang pertama, I know your audience. Jadi tahu audiens yang akan kita ajak komunikasi. Yang kedua, tipe media. Dan ketiga, mendengarkan dari sisi media atau wartawan. Ada prinsip dasar terkait komunikasi untuk menjawab atau announce sesuatu tanpa melebar kemana-mana dengan menggunakan metode why, how, dan what. Serta untuk prinsip dasar komunikasi dengan media dapat menggunakan yang pertama, secara jelas dan ringkas. Yang kedua, menggunakan analogi untuk mengulangi hal yang ingin disampaikan. Dan yang ketiga, terkait dengan gestur tubuh yang secara terbuka. Dan yang keempat adalah secara cepat merespon atau tidak terburu-buru merespon dari pihak media atau wartawan. Next. Terkait dengan teknik komunikasi, kita mendapatkan beberapa poin. Yang pertama, menyusun key message. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh secara umum. Dan yang ketiga, mengendalikan narasi yang ingin kita sampaikan. Untuk manfaat komunikasi efektif dalam media handling, yang pertama yaitu dapat mempertahankan kredibilitas suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang kedua, meningkatkan keterlibatan masyarakat sekitar. Yang ketiga, mengatasi rumor atau kabar yang salah ataupun yang kurang baik. Dan yang keempat, membentuk citra secara jangka panjang untuk suatu organisasi atau perusahaan. Dalam media handling, kita dapat mengetahui ada krisis komunikasi, yaitu situasi darurat ketika organisasi menghadapi isu-isu negatif. Ada 2 krisis komunikasi, yaitu krisis komunikasi secara internal ataupun krisis komunikasi secara eksternal. Jadi kita harus membentuk suatu kepercayaan kita kepada masyarakat dapat melalui sebuah media. Untuk membangun hubungan ke media secara tidak langsung untuk menumbuhkan kepercayaan kita kepada pelanggan atau masyarakat. Next, ke Bang Hengki. Setelah itu adalah layanan prima. Untuk layanan prima itu sendiri adalah service excellence, adalah bentuk pelayanan yang melampaui harapan pelanggan, bukan sekedar memenuhi standar minimum. Ini merupakan komitmen untuk memberikan kualitas terbaik. Pelayanan prima dengan hati adalah memberikan layanan yang tidak hanya mengutamakan standar kualitas, kecepatan, dan ketepatan, tetapi juga dilandasi ketulusan empati terhadap kebutuhan emosional pelanggan. Layanan prima mencakup pemenuhan kebutuhan seperti kecepatan, efisiensi, kebutuhan emosional untuk menciptakan pelanggan positif. Nah, sini ada beberapa poin. Menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Di sini adalah membuat pelanggan tidak hanya puas dan kembali lagi, tetapi juga dia menceritakan eksperimennya kepada orang lain terkait layanan kita. Untuk poin kedua adalah membangun kepercayaan jangka panjang. Ini kita dapat melakukan interaksi, membangun kepercayaan, dan bisa menjadi pondasi kemitraan untuk jangka panjang. Terus nanti ada mendukung keberhasilan organisasi. Dengan layanan prima, kita dapat memberikan dampak positif terhadap organisasi, memberikan efisiensi operasional dan keunggulan kompetitif di pasar. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Hengki. Saya akan melanjutkan terkait layanan prima. Lalu bagaimana sih cara efektif dalam memberikan pelayanan pada customer? Yang pertama bisa menciptakan kesan pertama yang luar biasa pada pelanggan, dan juga bisa memberikan ketulusan, lalu bisa mengendalikan emosi dengan adanya ketenangan hati, dan bisa memberikan menggali informasi dengan baik,
juga bisa menjadi pendengar yang baik bagi pelanggan kami, lalu bisa menyesuaikan diri dan siap untuk diberikan feedback ya. Lalu selanjutnya untuk nilai-nilai inti dalam pelayanan Prima sendiri ada 4. Yang pertama ada ketulusan, itu dengan memberikan pelayanan tanpa adanya kepura-puraan, dengan niat yang murni untuk membantu dan memberikan manfaat pada pelanggan kami. Lalu yang kedua adanya empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan situasi dari perspektif pelanggan dengan menempatkan diri kita pada posisi mereka. Yang ketiga ada kejujuran, itu dengan menyampaikan informasinya dengan benar, akurat, juga tidak melebihkan janji yang ada, dan bisa memberikan informasi secara transparan dalam setiap aspek pelayanan. Dan terakhir tanggung jawab, itu memiliki komitmen penuh terhadap kualitas pelayanan dan bersedia mengambil tanggung jawab atas hasil dan konsekuensi yang ada. Terima kasih. Lalu selanjutnya itu ada industrial relation, di mana industrial relation atau hubungan industrial merujuk pada sistem hubungan yang terbentuk antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah, dimediasi melalui undang-undang, serikat pekerja, dan struktur kelembagaan lainnya. Fokusnya adalah menciptakan hubungan kerja yang harmonis di industri modern melalui toleransi, kesepakatan bersama, serta keseimbangan kepentingan antara kedua belah pihak. Hubungan industrial ini melibatkan 3 pelaku utama, yaitu yang pertama itu adalah pengusaha atau manajemen, yaitu untuk mewakili kepentingan perusahaan, baik itu untuk produktivitas, efisiensi, dan keberlangsungan bisnis. Lalu ada pekerja atau serikat pekerja yang bertujuan untuk menyuarakan hak, kepentingan, dan perlindungan tenaga kerja, serta juga pemerintah atau negara yang bertujuan untuk mengatur melalui undang-undang, pengawasan, dan mediasi bila terjadi konflik. Mereka ini akan membentuk suatu tripartit, yaitu untuk menjaga iklim hubungan industrial yang sehat. Selanjutnya, di dalam hubungan industrial ini akan ada beberapa jenis perselisihan yang terjadi, yaitu yang pertama terkait perselisihan hak, di mana perselisihan hak tersebut terkait dengan pelaksanaan hak menurut undang-undang atau perjanjian kerja. Perselisihan kepentingan terkait dengan hal baru, misalnya tuntutan kenaikan upah. Lalu selanjutnya ada perselisihan pemutusan hubungan karyawan atau PHK, yaitu ketidaksepakatan soal pemutusan hubungan kerja dan juga pembayaran pesangonnya. Lalu ada perselisihan antara serikat pekerja yang tujuannya itu adalah berebut pengaruh atau keanggotaan. Selanjutnya. Ya, terima kasih. Untuk hubungan industrial, salah satu yang dibahas juga yaitu terkait tentang perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Jadi untuk PKWT sendiri adalah perjanjian kerja untuk pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tertentu, bersifat musiman atau terkait produk baru. Jangka waktu maksimal adalah 5 tahun, sudah termasuk perpanjangan. Dan juga untuk PKWT ini tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, kemudian tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Untuk kompensasi sendiri, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi saat PKWT berakhir, diberikan bagi pekerja dengan masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus. Jadi misalkan ada 2 bulan bekerja, dia proporsional 2/12 dikalikan uang kompensasi yang seharusnya. Next. Kemudian terkait alih daya atau outsourcing. Jadi untuk prinsip utamanya, konsep dalam alih daya dalam UU Cipta Kerja itu dititik beratkan pada pelindungan pekerja, bukan lagi hubungan bisnis antara perusahaan. Jadi perusahaan alih daya harus memenuhi perizinan berusaha dan berbentuk badan hukum. Kemudian hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerjaan dapat didasarkan pada PKWT atau PKWTT. Kemudian untuk jaminan kelangsungan bekerja atau yang sering disebut dengan asas 2P, yaitu Transfer of Undertaking Protection of Employment, yaitu adalah asas pengalihan perlindungan hak-hak pekerja. Jadi misalkan ada pergantian perusahaan alih daya, maka perusahaan alih daya yang baru wajib memberikan perlindungan hak-hak pekerja minimal sama dengan perusahaan sebelumnya selama objek pekerjaan tetap ada.
Jadi jika ada perubahan perusahaan alidaya, hak-hak yang sebelumnya harus sama dengan yang saat ini atau bisa lebih dari hak-hak sebelumnya. Next. Ya, terima kasih diskusi dari kelompok biru pada fase 3 ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.